Kebijakan PPATK memblokir rekening menganggur supaya tidak digunakan oleh para bandar maupun pemain judi online menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, apalagi banyak laporan rekening warga yang tidak punya sangkut pautnya dengan judi maupun kejahatan lainnya ikut terblokir. Nah, bagaimana PPATK menyikapi keluhan masyarakat ini? Kita sudah bersama Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono. Iya, selamat siang Pak Danang Trihartono. Ya, selamat siang Mas Andri. Ya, Pak Danang, ini banyak masyarakat yang kemudian mengeluh karena rekeningnya diblokir begitu Pak. Padahal mereka kan memang tidak terkait dengan judi online dan seterusnya begitu. Nah, ada 28 juta rekening yang dibuka kembali setelah sempat diblokir oleh PPATK. Nah, kesannya PPATK ini ya kesannya serampangan begitu ya. Serampangan saja memblokir rekening mereka tanpa memeriksa lebih jauh. Nah, terkait hal ini, tanggapan Anda Pak Danang? Ya, begini Mas. Jadi tanpa kita hentikan transaksi, untuk nasabah yang rekeningnya dorman, untuk bisa bertransaksi lagi dia harus melakukan CDD ke perbankan. Jadi memang itu aturannya gitu kan ya. Dan sesuai dengan peraturan mengenai APU PPT, anti pencucian uang, pengkinian data nasabah itu harus dilakukan secara berkala. Nah, selama ini kan ini yang tidak berjalan, sehingga kami melakukan penghentian agar nasabah ini terverifikasi betul apakah memang dia pemilik rekening tersebut sesuai dengan database yang ada di perbankan atau sudah digunakan oleh pihak-pihak lain untuk suatu tindak pidana. Sehingga ini intinya adalah melindungi nasabah itu sendiri, juga melindungi masyarakat luas. Kita mengetahui bahwa dari tindak pidana judi online, narkotika, penipuan yang jumlahnya ratusan triliun itu semuanya banyak menggunakan rekening-rekening hasil jual beli, rekening-rekening pihak lain yang digunakan oleh orang lain, baik dari dia jual beli maupun dia melakukan peretasan dan sebagainya. Jadi yang kita lindungi adalah pemilik rekening sendiri, juga masyarakat. Yang jelas datanya tetap aman, cuma mereka perlu melakukan CDD datang ke bank bahwa betul loh saya ini pemilik rekeningnya sama data saya dengan database, ya udah langsung dapat digunakan kembali. Jadi tidak ada hal yang disita negara, nggak ada segala macam. Tapi Pak Danang, ini emang nggak bisa di screening begitu Pak, mana rekening yang memang terlibat transaksi-transaksi tertentu begitu dengan rekening yang memang aman begitu. Maksudnya rekening yang nggak pernah terlibat itu nggak bisa di screening secara khusus gitu atau seperti apa Pak? Gini Mas, di pemberantasan kami clear, semua rekening yang sudah kami hentikan itu dari kasus korupsi Lukas NMB, kasus Pertamina kemarin, kasus sawit segala macam itu sudah banyak kita hentikan. Lalu juga judi online juga banyak kita hentikan. Itu dari segi pemberantasannya. Dari segi pencegahannya, ini kami mengantisipasi nih rekening-rekening yang sudah dikuasai oleh bandar atau pemilik rekening yang sudah ada di mereka yang tinggal digunakan. Nah ini kita freeze, jangan sampai ini digunakan untuk tindak pidana selanjutnya. Dan ini ada impactnya juga dari data kita bahwa setelah kita lakukan tindakan ini dari sekitar 17 Mei itu deposit judi online itu turun drastis dari yang bulan sebelumnya itu 5 triliun ke 2 triliun dan sekarang tinggal 1,5 triliun gitu Mas. Artinya impactnya ada, itu yang real terlihat dari deposit judi online. Lalu dari tindak pidana yang kami identifikasi polanya itu sudah ada, kemarin terjadi lagi itu sudah nggak bisa dia settingnya udah nggak bisa jalan, jadi seperti itu pencegahannya. Baik, jadi artinya memang sudah terdata sebetulnya transaksi-transaksi ini oleh PPATK begitu ya. Nah, Pak, apa sebenarnya parameter yang digunakan PPATK sebelum memblokir rekening yang nganggur yang terindikasi terlibat kejahatan ini? Jadi begini, kami yang melihat kejahatan dari pola transaksi. Pola transaksinya seperti apa? Oh ternyata dia dari jual beli rekening milik orang lain. Sehingga ini kami hentikan dulu supaya tindak pidananya tidak berjalan selanjutnya. Dan nasabah yang betul tinggal memverifikasi lagi, datang ke bank, memang ini rekening saya dan ini. Rekening itu langsung dirilis. Jadi intinya adalah melindungi uang nasabah itu sendiri dan juga melindungi masyarakat luas. Jangan sampai tindak pidana yang menggunakan identitas orang lain dan sebagainya terus terjadi dan merugikan masyarakat luas. Intinya seperti itu. Iya, Pak Danang, ini kan ibaratnya ini memang sudah dicoba, tapi artinya ini kan masih dalam proses seperti itu ya. Nah, seberapa yakin tindakan pemblokiran ini akan efektif menekan transaksi judi online sebagaimana niat awal dari PPATK dan juga pemerintah sejauh ini, Pak Danang? Kalau dari data kita udah firm bahwa terjadi penurunan sejak kita lakukan penghentian. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang masih dark number ini berapa sih masyarakat ini sudah mengalihkan rekeningnya ke orang lain? Ini kan dark number yang sewaktu-waktu bisa digunakan dan sewaktu-waktu bisa merugikan masyarakat yang lebih luas lagi dan lebih masif lagi. Sehingga ini kita perlu antisipasi sejak dini, jangan sampai di kemudian hari jadi bom waktu yang merugikan semua orang. Gitu. Demikian. Baik, Pak Danang, terima kasih. Kami ucapkan kepada Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kita berharap dengan upaya ini, tindak kejahatan judi online dan seterusnya yang ilegal ini bisa terus diberantas. Terima kasih Pak Danang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali Pak Danang.